Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Beloni Mrituanelaka sebagai moderator dan sekaligus pembawa materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu hakikat ilmu psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak. Tingkah laku yang didasari maupun yang tidak didasari. Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak. Tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya. Sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Slide yang berikutnya yaitu sejarah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda sekitar akhir 1800-an. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Sebelum Undat mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1879 yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Psikologi sendiri telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kegiatan hidup atau Lebensbeginsel. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan, karena itu tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk fragmentasinya di benua Amerika. St. Augustine 354-430 dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatiannya mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli filsafat terkenal lain dalam abad 17 dan 18 Leibniz memberikan sumbangan dalam bidang psikologi. Pada waktu itu, psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Terima kasih. Saya Bung Sombulang dari kelompok 5 akan membacakan slide yang kedua mengenai psikologi sebagai bagian dari filsafat dan ilmu faal. Sebelum tahun 1979, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal. Pada mula-mulanya, ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno lah yang mulai memikirkan gejala-gejala kejiwaan. Saat itu belum ada pembuktian secara empiris atau ilmiah
Mereka mencoba menerangkan gejala-gejala kejiwaan melalui mitologi. Cara pendekatan seperti itu disebut sebagai cara pendekatan yang naturalistik. Di antara sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales 624 sampai 548 SM yang sering disebut sebagai bapak filsafat. Ia meyakini bahwa jiwa dan hal-hal supernatural lainnya tidak ada karena sesuatu yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam, natural phenomena. Empedokles 490 sampai 430 SM mengatakan bahwa ada 4 elemen besar dalam alam semesta, yaitu bumi, tanah, udara, api, dan air. Manusia terdiri dari tulang, otot, dan usus yang merupakan unsur dari tanah. Cairan tubuh merupakan unsur dari air. Fungsi rasio dan mental merupakan unsur dari api, sedangkan pendukung dari elemen-elemen atau fungsi hidup adalah udara. Kepada slide berikutnya saya persilakan Kak Sisil untuk membacakannya. Pada umumnya yang normal dan meradap. Yang kedua, psikologi khusus atau psikologi yang mempelajari segi-segi kekhususan aktivitas psikis manusia. Contohnya seperti psikologi perkembangan, yaitu psikologi yang membicarakan tentang perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua, yang mencangkup psikologi anak, psikologi puber dan adolescensi, psikologi dewasa, dan psikologi orang tua. Yang ketiga, psikologi sosial, yaitu psikologi yang membicarakan tentang tingkah laku dan aktivitas-aktivitas manusia, hubungannya dengan situasi sosial. Yang keempat, psikologi pendidikan, yaitu psikologi yang menguraikan kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya, bagaimana dalam menarik perhatian agar dengan mudah diterima. Yang kelima, psikologi dan tifologi merupakan psikologi khusus yang menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Yang keenam, psikopatologi, yaitu psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Yang ketujuh, psikologi kriminal, yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan dan kriminalitas. Yang kedelapan, psikologi perusahaan, yaitu psikologi yang berhubungan dengan soal-soal perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Salam Pak Guru dan teman-teman. Saya Pierre Christopher Yohanes Neno, anggota dari kelompok 5, akan membahas tentang metode-metode psikologi. Langsung saja kita membacanya, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, maka ilmu psikologi harus memiliki beberapa metode. Di sini terdapat 5 metode. Metode yang pertama yaitu metode eksperimen laboratoris. Metode eksperimen laboratoris di sini merupakan metode psikologi yang menggunakan eksperimen atau percobaan. Jadi metode ini lebih menekankan pada percobaan terhadap apa yang ingin dicoba. Jadi seperti subjek atau responden. Yang kedua yaitu metode observasi. Jadi metode observasi atau sering disebut sebagai pengamatan percobaan. Ini sering digunakan untuk penelitian alamiah. Metode observasi dapat dilakukan dalam laboratorium, tetapi tetap menjaga upaya subjek merasa senang di ruang laboratorium. Jadi subjeknya ini menekankan pada responden, yaitu responden berupa manusia
atau hewan. Yang ketiga yaitu metode survei. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan beberapa variabel sebagai alat kajiannya. Variabel hampir sama dengan variabel eksperimen laboratoris. Nah, variabel ini dijelaskan bahwa hal-hal penting yang ingin dicari tahu apa penyebabnya terjadi seperti ini. Seperti ketika kita ingin mencari tahu variabel dari penyebab stres dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Nah, jadi kita mencari tahu apa penyebab stres itu. Jadi variabel ini merujuk kepada hal-hal penting yang ingin dicari tahu. Metode yang keempat yaitu metode tes. Metode tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologi kontemporer. Metode tes digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang atau sekelompok orang. Jadi metode tes ini biasa digunakan dalam tes-tes psikologi seperti tes-tes memasuki instansi negara atau metode tes-tes untuk mengetahui kemampuan perorangan atau perkelompok. Yang terakhir yaitu metode riwayat kasus. Kajian riwayat kasus atau riwayat hidup merupakan sumber data penting untuk memahami seseorang atau masyarakat. Riwayat kasus dipersiapkan melalui ruang reka ulang ruang kasus menurut kronologis peristiwa, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang diingat. Jadi metode riwayat kasus ini seperti studi kasus, jadi mempelajari kasus dari perorangan atau pribadi seseorang. Jadi kita bisa meneliti kasus perorangan seperti historis tentang dirinya atau kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya berupa rekaman atau catatan-catatan. Inilah hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau salah pemberian materi, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih banyak.